Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang ada di Pekanbaru, yaitu Mbak Risna. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita dari Mbak Risna, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berada di NTT yang sekarang tengah mengalami musibah bencana alam. Marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Kita doakan agar sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kekuatan, diberikan kesehatan agar dapat melewati musibah ini. Jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri, sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh Risna di tahun 2002 yang lalu. Di sini beliau menceritakan di tahun 2002 itu Risna kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, sangat disayanginya. Nenek dari Risna, ibu dari ayahnya, meninggal dunia di usia 69 tahun. Di sini Risna sangat merasa kehilangan oma. Jadi Risna memanggil atau menyebut neneknya ini dengan nama panggilan atau sebutan oma. Karena memang dari usia 13 tahun sampai di tahun 2002 itu Risna sudah berusia 24 tahun. Omah lah yang merawat Risna, omah lah yang membesarkan Risna dengan penuh kasih sayang. Karena di usia Risna yang ke-13 tahun, kedua orang tuanya berpisah. Setelah beberapa bulan berpisah, ayah dan ibu Risna berpisah. Ayah dari Risna memutuskan untuk pergi ke Batam, merantau ke Batam untuk mencari pekerjaan. Semenjak dari hari itulah sampai di tahun 2002, omah lah yang merawat Risna, yang membesarkan Risna. Jadi Risna di rumah omah tinggal bersama adik bungsu dari ayahnya Risna. Di sini kita sebut saja atau kita panggil saja dengan nama panggilan Om Aji. Nah, Om Aji ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Beliau mengatakan, walaupun tinggal satu rumah dengan Om Aji, Risna jarang berkomunikasi dengan Om Aji karena Om Aji sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di usianya yang sudah 34 tahun, Om Aji belum menikah. Nah, inilah yang membuat Omah semakin risau. Omah sempat mengatakan kepada Risna kalau beliau ingin sekali melihat Om Aji duduk di pelaminan. Apalagi kalau masih diberi kesempatan dapat menimang anak dari Om Aji. Namun Om Aji sama sekali seolah-olah tidak atau belum berpikir untuk berumah tangga. Inilah yang membuat Oma sedikit sedih. Oma sadar di usianya yang sudah cukup tua dengan penyakit yang dideritanya. Oma memang memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi. Oma sadar kalau umurnya atau usianya udah nggak panjang lagi. Jadi dia beberapa kali berbicara meminta Om Aji untuk segera menikah. Namun Om Aji sama sekali tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh Oma. Nah, di tahun 2001 kondisi kesehatan Oma mulai menurun. Di usianya yang semakin lanjut, penyakit jantung dan darah tinggi yang selama ini diderita Oma mulai membuat kondisi kesehatannya jauh menurun seperti biasanya. Di sini membuat Risna sangat khawatir. Risna mencoba menghubungi ayahnya yang berada di Batam, mencoba menghubungi saudara-saudaranya, kerabat-kerabat dekatnya. Namun karena jarak karena kesibukan mereka masing-masing, mereka belum memiliki waktu untuk datang berkumpul dan melihat Oma, melihat kondisi Oma. Bahkan Om Aji pun yang tinggal serumah dengan Risna dan Oma
sangat jarang dapat meluangkan waktunya ya, karena Risna sadar ya, karena kesibukan dari Om Aji. Di sini Risna pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Risna berpikir seperti ini, kalau dia masih bekerja dan meninggalkan Oma dari pagi hingga sore hari sendirian di rumah, Risna sangat khawatir jika Oma nanti terjadi sesuatu hal yang mendesak, kondisinya semakin memburuk, tidak ada orang yang dapat memberi pertolongan kepada Oma. Jadi beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya ya. Dan Risna mengatakan, menelpon ayahnya, kalau bisa ya ayah segera pulang untuk melihat kondisi Oma, karena memang beberapa hari ini Oma selalu menanyakan keberadaan ayah, sangat merindukan ayah. Nah, walaupun kondisi Oma yang sangat lemah, Oma yang memang dasarnya sudah menjadi seorang yang mandiri ya, Oma tidak terlalu membebani Risna. Jadi gini, apapun yang masih bisa dilakukan Oma lakukan sendiri. Seperti ke kamar mandi, seperti memasak air untuk membuat teh, bahkan untuk memberi makan kucing peliharaannya. Jadi beliau memiliki seekor kucing jantan berwarna hitam totol putih ya. Nah, jadi kucing itu ketika ngeong-ngeong minta makan, Oma yang terbaring lemas di kasurnya berdiri dan langsung memberinya makan. Nah, di sini Risna memberikan mengatakan kepada Oma kalau butuh apa-apa, kalau mau apa-apa, tinggal panggil Risna aja. Risna kok di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya. Jadi nggak usah lah Oma repot-repot ngasih makan kucing atau masak air. Tinggal bilang sama Risna nanti, biar Risna yang kasih makan kucing atau masak air. Di sini Oma mengatakan, ya udahlah nak, nggak apa-apa lah. Dari dulu udah Oma lakukan seperti ini. Nggak usah lah repot-repot. Kamu di sini aja udah nungguin Oma udah senang. Ya, disinilah hati Risna mulai semakin pilu mendengar apa yang dikatakan oleh Oma. Karena Risna sadar, selama dari usia 13 tahun sampai saat ini, Risna sadar hanya Oma lah yang satu-satunya orang yang sangat mencintai Risna, yang memperhatikan Risna, yang membesarkan Risna penuh kasih sayang. Di sini Risna berjanji kepada dirinya sendiri, aku akan selalu berada di sisi Oma, ya, selalu berdoa untuk kesehatan Oma. Jadi di sini Risna menceritakan keseharian Oma sewaktu Oma masih sehat ya. Jadi Oma tuh hobinya dengerin radio. Jadi kemana-mana ya, nggak di kamar, nggak di depan rumah, nggak di ruang TV. Oma selalu membawa radio kecilnya yang selalu diputarnya. Oma selalu memutar lagu-lagu keroncong kesukaannya. Ya. Bahkan kalau malam hari, setiap malam ya, bahkan setiap malam lah, ya, sebelum Oma tidur, Oma pasti memutar frekuensi radio favoritnya yang memutarkan atau mendengarkan lagu-lagu keroncong sampai Oma tertidur. Ya. Jadi sekitar jam 10 malam, jadi radio udah nggak siaran lagi ya. Jadi kalau radio nggak siaran lagi, kan nggak ada nyanyi-nyanyian lagi, nggak ada penyiar lagi, terdengar suara ya. Nah, ketika mendengar suara seperti itu, kalau Risna lagi ada di rumah ya pada malam hari, nah, Risna langsung mematikan radio Oma. Nah, jadi selain Oma sering mendengarkan musik keroncong di radionya, Oma juga selalu membawa sisir sekrap ya. Kalau orang Jambi bilang sisir sekrap yang sering digunakan untuk mencari kutu. Ya, kalau teman-teman yang berasal dari Jawa ya, pasti tahu lah ya. Nenek-nenek atau nini-nini yang ada di Jawa pada zaman dulu pasti selalu menaruh sisir itu di sanggulnya ya. Nah, jadi Oma yang rambutnya panjang putih sering menyisir rambutnya. Jadi rambutnya yang putih ya, yang sudah mulai rontok lah ya. Jadi rontokan dari rambut yang menempel di sisir itu selalu digumpal-gumpal sama Oma, dan kalau lupa ya, kalau nggak dibuang Oma ke tempat sampah, pasti Oma menaruhnya di atas tempat tidur. Ya, maklum lah karena sudah tua ya, daya ingat pun atau pikun lah, mohon maaf ya, Risna bilang Oma sering pikun ya. Kalau nggak dibuang ya rambutnya itu
taruh di tempat tidur atau di meja TV gitu aja lah ditaruh. Nah, jadi salah satu lagi kebiasaan Oma, di jam 12 malam atau jam 1 malam, Oma sering terbangun untuk makan. Ya. Jadi beliau tidur jam 8 malam, nanti sekitar jam 12, jam 1, beliau ke dapur, makan di dapur. Nah, Risna mendengar tanda-tanda atau kode kalau Oma sedang makan di dapur adalah suara kucing kesayangan Oma. Jadi kalau jam 12 malam atau jam 1 terdengar kucing ngeong-ngeong seperti minta makan, itu pasti Oma lagi makan di dapur. Jadi kucingnya juga minta ikut makan. Nah, di sini sering ya Risna mendengar kalau Oma sambil menggerutu. "Wis, apa sih? Aku lagi makan, minta-minta makan. Nanti selesai aku makan, aku kasih makan." Nah, pasti Oma sering menggerutu seperti itu. Jadi Risna yang berada di kamar Risna yang terletak di tengah, ya, dekat dengan dapur, selalu mendengar itu. Ya. Nah, setelah Oma makan, setelah Oma menggerutui kucingnya, pasti Oma langsung mencuci piring bekas dia makan. Jadi menyalakan air ya, air di keran, terdengar seperti orang mencuci piring. Nah, jadi walaupun sekarang kondisi Oma sudah terbaring lemah, namun Risna di sini melihat kalau Oma tidak mau menunjukkan kalau dia sedang sakit. Ya. Jadi di sini Risna menyimpulkan kalau Oma menyimpan kesakitannya, rasa sakitnya disimpan oleh Oma, karena dia nggak mau kalau Risna tahu kalau dia sakit, takut kalau Risna sedih. Nah, singkat cerita, di tahun 2002, tepatnya di bulan Agustus, Oma meninggal dunia di usia ke-69 tahun. Di sini yang menjadi penyesalan terjadi kepada ayah Risna. Risna sudah beberapa kali menghubunginya. "Ayah buruan pulang, kondisi Oma sekarang sudah memburuk." Boleh dikatakan kondisi Oma sudah nggak bisa diharapin lagi. Oma sudah dibawa ke dokter, namun dokter mengatakan kondisi Oma di usianya yang sudah cukup, ya, sudah memasuki 69 tahun, sangat sulit untuk bertahan. Jadi kondisi Oma bertahan sekarang karena Oma memiliki semangat hidup yang tinggi. Jadi di 2002, tepatnya bulan Agustus, Oma menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu membuat Risna sangat sedih. Orang-orang terdekat dari Oma, anak-anak dari Oma, satu pun tidak ada yang melihat Oma dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Anak-anak dari Oma memiliki 4 orang anak. Yang paling tua adalah ayah Risna. Yang kedua adalah wanita. Yang ketiga wanita juga, mereka ikut suaminya. Yang satu di Padang, yang satu di Jakarta, dan yang keempat adalah Om Aji. Nah, Om Aji pun yang tinggal satu rumah bersama Oma dan bersama Risna. Tidak dapat menghadapi ibunya yang sakaratul maut dan dipanggil oleh Allah. Hanya Risna lah satu-satunya orang yang menyaksikan, ya, melihat Oma mengembuskan napas terakhir. Ketika Oma sudah meninggal dunia, barulah penyesalan dari anak-anaknya timbul. Ya, menyesal, menangis, meratapi, ya, teriak-teriak, menangis di depan jenazah ibu yang sudah terbujur kaku. Di sini Risna semakin sedih, ya, melihat kondisi itu. Ya, namun Risna nggak bisa berkata apa-apa. Ya, karena Risna sadar lah, Risna tahu, memang karena kondisi. Ya, ayahnya tidak bisa pulang karena ayahnya bekerja di Batam dan beberapa keluarga yang lain juga. Ya, Risna memahami, Risna nggak mau membuat permasalahan ini semakin runyam. Ya, singkat cerita, Oma dimakamkan. Ya, seluruh keluarga berkumpul untuk melakukan tahlil dan yasin di kediaman Oma. Dari yasinan pertama hingga yasin yang ke-7, seluruh anggota keluarga berkumpul semua lengkap, dan setelah acara yasinan ke-7, malam ke-7, ayah Risna berpamitan untuk kembali pulang ke Batam karena pekerjaannya tidak
bisa ditinggalkan terlalu lama, dan kedua tante dari Risna juga berpamitan ya, untuk pulang ke Jakarta dan ke Padang. Di sini ayah Risna juga sudah mengajak, ayolah nak, ikut ayah saja ke Batam. Karena Oma sudah nggak ada lagi, kamu di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Kamu tahu sendirilah, Om Aji jarang pulang. Dan ayah juga khawatir kalau meninggalkan kamu berdua saja dengan Om Aji. Apa kata orang nanti? Anak gadis tinggal dengan, walaupun Om lah, ya, walaupun Om kandung kamu sendiri, namun Om Aji belum berkeluarga. Nggak enak nanti didengar orang. Ya. Namun di sini Risna nggak mau ikut ayahnya ke Batam karena Risna tahu kalau di Batam ayahnya sudah menikah. Ya, jadi Risna memutuskan, ya udahlah ya, aku sudah betah di sini. Aku dari dulu juga di sini. Ya, kalau aku pindah ke Batam nanti aku nggak betah. Ya biarlah. Kalau nanti aku ada rezeki, aku bakal keluar dari sini. Aku coba mencari kosan aja lah. Nah, mendengar apa yang dikatakan Risna, alasan Risna ya beliau sadar lah. Beliau juga memiliki kesalahan terhadap Risna, jadi nggak bisa memaksakan kehendaknya. Jadi singkat cerita, mereka berpisah pada hari itu. Ya, mulai dari hari ke-7, ya, Risna tinggal sendirian di rumah Oma. Om Aji semakin jarang pulang. Beliau hanya pulang palingan seminggu 2 atau 3 kali untuk tidur di rumah tersebut. Ya. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Ya. Risna yang masih terbayang-bayang kondisi rumah dengan keadaan Oma masih hidup. Ya. Risna menyimpan barang-barang kesukaan Oma, barang-barang kesayangan Oma. Radio diletakkan di atas tempat tidur Oma. Ya. Tempat yang biasa diletakkan Oma dan sisir yang selalu digunakan Oma ditaruh di dalam lemari baju. Nah, dan kucing peliharaan Oma, kucing kesayangan Oma pun ya, dipelihara Risna, diberi makan tepat waktu. Ya. Jadi yang tadinya kucing itu selalu tidur di kamar Oma, ya, setelah Oma meninggal, kucing itu tidur bersama Risna di kamarnya. Setelah 3 minggu Oma meninggal dunia, Risna datang berziarah ke makam Oma, membacakan doa, membacakan Yasin dan membersihkan makam beliau. Di sana Risna menangis, mengingat jasa-jasa Oma selama ini, mengenang kenangan bersama Oma yang sama sekali tidak bisa ya, dan tidak akan bisa dilupakan oleh Risna. Risna mengatakan kalau sekarang dia sudah bekerja dan alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit mengumpulkan uang untuk masa depannya nanti. Dan beliau mengatakan kepada Oma berencana untuk melanjutkan kuliahnya yang sempat terhenti. Nah, jadi dulu Risna sempat kuliah ya karena faktor ekonomi lah ya. Hanya mengharapkan Oma dan ayahnya Risna pun ya, boleh katakan jarang lah mengirimkan uang untuk biaya hidup Risna. Risna stop kuliah, memilih untuk bekerja. Nah, jadi karena sekarang Risna sudah bekerja, dia bercerita kepada Oma. Di makam Oma dia mengatakan, mulai sekarang sedikit demi sedikit gajinya dikumpulkan untuk bisa melanjutkan kuliah. Ya. Menggapai impiannya, menggapai harapan Oma yang kepingin melihat Risna menjadi sarjana. Ya. Singkat cerita, dengan kesibukannya, dengan pekerjaan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Jadi Risna pun sudah jarang di rumah. Nah, Risna hanya di rumah pada malam hari. Jadi di sini Risna menceritakan tepat di 40 hari wafatnya Oma. Di malam itu Risna mengalami sesuatu hal yang belum pernah dialami Risna di rumah tersebut. Mulai dari Risna saat kecil bahkan sampai sekarang ini. Di malam itulah Risna merasakan sesuatu yang sangat aneh. Risna pulang kerja sekitar jam 8:30 malam. Risna membuka pintu ya, karena Risna memegang kunci sendiri dan Om Aji memegang kunci sendiri, memegang kunci masing-masing. Jadi mereka bisa pulang kapan saja lah. Jadi ketika Risna pulang jam 8:30 malam itu, dia membuka rumah, ternyata belum ada motor Om Aji. Jadi Risna tahu lah kodenya, kalau Om Aji belum pulang atau Om Aji nggak ada di rumah, motornya pasti nggak ada di ruangan tengah rumah, di dalam rumah yang biasa beliau menaruh motor. Jadi ketika dia buka pintu, motor nggak ada, ya berarti Om Aji belum pulang. Risna langsung masuk ke kamar, ya,
beres-beres lah, ganti pakaian, dan Risna mandi. Jam 9 malam, ya. Jam 9 malam, Risna di kamarnya sambil rebahan ya, sambil istirahat, sambil mainin handphonenya. Nah, di jam setengah 10 malam, Risna mendengarkan, jelas sekali Risna mendengarkan persis suara radio yang memutarkan lagu keroncong. Nah, Risna memperhatikan suara itu terdengar dari kamar Oma. Risna mendengar itu seakan-akan dia sangat merindukan sosok Oma. Dia langsung mengejar ke arah kamar Oma dan dia membuka pintu. Dia sangat terkejut melihat radio yang ada di dalam kamar Oma menyala. Menyala memutarkan frekuensi radio yang sering diputar Oma, yaitu memutarkan tembang-tembang atau lagu-lagu keroncong. Di jam setengah 10 malam itu kondisi rumah yang sudah gelap karena Risna sangat jarang ya menyalakan lampu tengah dan lampu depan. Dia hanya menyalakan lampu kamarnya dan lampu dapur. Dia sangat terkejut ketika Risna mendengarkan tembang keroncong yang terdengar dari radio tersebut. Suasana semakin hening. Risna merasakan kalau sesuatu yang aneh terjadi. Namun di sini Risna masih berpikir positif. Dia mematikan radionya, menutup kamar Oma dan kembali ke kamarnya. Setelah Risna kembali ke kamarnya, sama sekali dia tidak memiliki pemikiran apa-apa pada malam itu. Dia hanya beranggapan ya mungkin saja karena radio itu sudah tua ya dan juga jarang dibersihin. Risna beranggapan kalau radio itu konslet, jadi menyala sendiri. Tapi udah dimatiin kok, jadi nggak mungkin nyala lagi. Ya, jadi Risna memutuskan jam setengah 10 malam itu untuk tidur. Ya. Nah, tepat jam setengah 1 malam, lagi-lagi Risna dibangunkan atau terkejut mendengar suara kucing dari dapur mengeong-ngeong seolah-olah meminta makan. Kejadian ini mengingatkan Risna ketika almarhum Oma masih hidup. Risna langsung melihat jam dan tepat jam setengah 1 malam. Tepat jam yang biasa Oma ke dapur untuk makan malam. Nah, Risna duduk di atas tempat tidurnya, memastikan kalau benar suara kucing yang mengeong-ngeong itu terdengar dari arah dapur. Dan Risna memastikan mendengarkan suara kucing itu dan memberanikan diri untuk melihat ke dapur dengan kondisi ruang tengah yang gelap. Hanya ruang dapur aja, hanya lampu yang ada di dapur itu aja yang menyala. Risna perlahan keluar dari kamar dan menuju dapur. Ketika pas di depan pintu dapur yang berhadapan dengan meja makan, Risna sangat terkejut dan terdiam. Jelas di situ dia melihat sosok Oma yang berdiri membawa piring dari meja makan ya, menuju ke tempat mencuci piring. Dan di situ Risna melihat kucing itu mengeong-ngeong meminta makan kepada Oma. Jadi Oma dari meja makan membawa piring menuju ke tempat cuci piring itu sambil ngedumel-ngedumel. Dan Risna mendengar jelas suara itu. "Hei, apa sih? Orang lagi makan, kamu minta makan, nanti aku kasih makan." Mendengar dan melihat hal itu, Risna bersandar di tembok, ya. Tidak berani melihat ke arah sosok Oma yang ada di dapur. Dan di situ Risna kembali mendengar suara keran air, ya. Dan di situ terdengar orang yang mencuci piring. Nah, Risna kembali memastikan, mengintip ke arah dapur. Di situ dia jelas melihat sosok Oma yang sedang mencuci piring. Namun ketika Risna ingin memanggil atau menegur sosok itu, namun seolah-olah lisan atau perkataan dari Risna tidak terlontarkan atau tidak keluar. Risna cuma bisa seolah-olah Risna sama sekali tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Di situ Risna mencoba menarik napas dan Risna berpikir untuk kembali ke kamar. Nah, ketika Risna kembali ke kamar, ya, di situ Risna kembali mendengar suara dari dalam kamar Oma, persis ya suara radio,
suara radio yang sudah tidak ada frekuensinya lagi. Terdengar suara nah, disitulah Risna mulai merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi malam itu Risna memutuskan jam 1 malam dia keluar dari rumah untuk menginap di rumah temannya. Ya. Karena rasa yang bercampur aduk, ya, rasa takut, rasa penasaran, dan rasa iba. Melihat sosok orang yang sangat dicintai Risna, yang jelas-jelas sudah meninggal, namun masih terlihat melakukan aktivitas seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Risna sama sekali pikirannya nggak karuan. Jadi malam itu dia memutuskan meninggalkan rumah Oma. Pada jam 1 malam keluar dan pergi menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, di pagi hari, pagi-pagi sekali, Risna kembali ke rumah tersebut. Ketika Risna membuka pintu rumah, di situ Risna tidak melihat ada motor dari Om Aji. Ya. Kembali Risna memastikan kalau malam itu Om Aji tidak ada di rumah. Ketika Risna masuk, melewati ruang TV, ya, di situ terdapat sebuah sofa panjang, sebuah meja, dan sebuah TV zaman dulu, ya, masih TV tabung, ya, bukan TV LED. Ya. Alangkah dikejutkan Risna, ya, melihat di atas TV itu terdapat sisir yang sering digunakan Oma. Jadi sisir yang dulu sering digunakan Oma untuk menyisir, ya, untuk menyisir rambutnya yang panjang, yang ubanan, ya, yang sudah disimpan oleh Risna di dalam lemari baju almarhum Oma. Pagi itu diketemukan Risna terdapat di atas TV di ruang tamu. Jadi dia melihat sisir itu, dia memastikan kalau itu benar-benar sisir Oma. Memang ketika dipegang sama Risna, ternyata itu benar sisir yang sering digunakan Oma. Dan hal yang paling mengejutkan Risna, dari sisir yang dipegangnya itu terdapat beberapa helai rambut persis seperti rambut almarhum Oma. Kejadian ini membuat Risna penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Risna membawa sisir itu, ya, mengecek ke tempat Risna menyimpannya. Risna membuka lemari baju dan ternyata benar sisir yang disimpan Risna di lemari baju itu tidak ada. Berarti benar sisir yang terdapat di atas TV adalah sisir yang disimpan Risna. Nah, di sini Risna berpikir siapa yang mengeluarkan sisir itu, menaruhnya di atas meja TV, dan rambut siapa yang ada di sisir itu. Kejadian ini membuat Risna sangat ketakutan. Yang tadinya Risna tidak takut sama sekali. Tapi setelah kejadian pagi itu, Risna sudah berpikir kalau ini bukan hal yang main-main lagi. Ya, Risna lekas menelpon Om Aji, menceritakan kejadian ini. Ya namun memang Om Aji orangnya cuek. Ya. Orangnya ya tidak peduli dengan urusan orang lain. Om Aji sama sekali tidak merespon apa yang diceritakan oleh Risna. Om Aji hanya mengatakan, ya udahlah kalau kamu takut tidur sendirian di rumah Oma, ya kamu nginep aja lah di rumah teman kamu dulu. Sampai kamu benar-benar yakin berani lagi untuk tidur di rumah. Nah, ketika Risna mengadukan kisah ini, cerita ini kepada ayahnya, tanggapan ayah Risna sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Risna. Bahkan di sini ayah Risna mengatakan kalau Risna ngada-ngada. Kamu jangan sembarangan lah ngomong. Oma meninggal baik-baik. Kamu jangan buat fitnah. Mungkin yang kamu lihat cuman halusinasi kamu aja. Jangan mengada-ngada. Dan Risna mengatakan, dia bukan hanya melihat sosok Oma yang ada di rumah tersebut. Sosok Oma yang kembali ke rumah tersebut. Barang-barang yang sering digunakan Oma, barang-barang kesayangan Oma pun seperti saat dulu Oma masih hidup. Seperti radio. Radio yang siapa sih yang mau dengerin radio? Ya. Risna bilang, nggak ada lah Pak. Aku mau dengerin radio malam-malam. Nah, radio di kamar Oma menyala sendiri. Dan yang paling mengejutkan, pagi-pagi aku ketemu sisir yang sudah aku simpan di dalam lemari tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di atas TV di ruang depan. Nah, di sini kembali ayah Risna nggak percaya apa yang diceritakan anaknya.
Dan Risna pun yakin kalau Oma nggak mungkin kembali ke rumah. Oma orang baik dan Oma meninggal secara baik-baik karena Risna menyaksikan ketika Oma menghembuskan napas terakhir. Oma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oma mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dan gak mungkin kalau Oma, mohon maaf sebelumnya, kalau Oma mati jadi hantu. Nah, setelah kejadian itu, Risna kembali mengunjungi makam Oma. Risna di sana membacakan Yasin, mendoakan Oma, meminta kepada Allah apa yang terjadi pada Risna, apa yang dilihat oleh Risna, semoga saja hanya bayangan, semoga saja hanya mimpi. Risna sama sekali tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Risna sama sekali tidak ingin melihat sosok Oma ada di rumah itu. Bukan Risna takut, tapi Risna merasa sedih melihat orang yang disayanginya, orang yang dicintainya yang jelas-jelas sudah meninggal dunia secara baik-baik. Sudah mengakhiri penderitaannya di atas dunia ini dengan sakit yang cukup parah, cukup menyiksanya. Oma meninggal dalam keadaan baik-baik. Gak mungkin Oma gentayangan. Risna langsung mengadukan kejadian ini kepada gurunya. Jadi Risna sering mengikuti pengajian rutin. Setiap Jumat sore Risna selalu mengikuti pengajian rutin dan Risna mengadukan peristiwa ini, kejadian ini kepada ustadz atau kepada guru pembimbing spiritualnya. Dan setelah mendengar apa yang diceritakan Risna, dan Risna meyakinkan kalau kejadian ini bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan bayangan, bukan ketakutannya. Dia mengatakan kalau ini benar-benar terjadi. Barulah ustadz tersebut menjawab apa yang ditanyakan Risna, apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Pak Ustadz mengatakan bahwa apa yang dianggap atau dikira Risna, Oma tidak akan gentayangan, Oma tidak akan kembali ke rumah karena Oma meninggal dalam keadaan baik-baik. Itu benar. Saya kenal Oma sudah dari dulu dan saya melihat prosesi pemakaman Oma berlangsung dengan secara baik-baik. Saya melihat jenazah Oma tersenyum, wajahnya memiliki cahaya. Tidak ada tanda-tanda kalau orang bakal mati, bakal ngantuk. Di sini ustadz tersebut menceritakan, mengatakan kepada Risna bahwa sosok jin bisa saja menyerupai dari arwah atau dari orang yang sudah meninggal untuk menakut-nakuti manusia. Dan saya memastikan kalau apa yang kamu lihat itu adalah sosok jin yang mengganggu kamu, Risna. Bukan Oma yang gentayangan untuk menakut-nakuti kamu, tidak. Itu adalah sosok jin karena kamu tinggal sendirian di rumah itu. Dan kejadian omah kamu meninggal membuat kamu sangat sedih. Disitulah setan atau jin mulai mempengaruhi pikiran kamu, ingin mengganggu iman kamu, ingin menggoda kamu. Dan saya memastikan kalau itu adalah perbuatan setan atau perbuatan jin. Nah, jadi Risna meminta pertolongan kepada ustadz tersebut. Apa yang harus Risna lakukan agar kejadian ini tidak terulang? Jadi pada malam berikutnya, Risna pada malam itu ditemani dengan 3 orang temannya, 3 orang teman wanitanya, dan di sana juga ada Pak Ustadz. Jadi mereka di rumah Omah pada malam itu berlima. Risna ingin membuktikan kalau sosok Omah atau penampakan Omah yang ada di rumahnya bukanlah arwah dari Omah. Itu adalah perbuatan jin, perbuatan setan yang menyerupai Omah. Dan Pak Ustadz pun mengatakan, kalau sosok itu malam ini muncul, saya bisa membuktikan kepada kamu Risna kalau itu adalah sosok jin. Mudah-mudahan sosok itu muncul, kita bisa membuktikan agar kejadian ini tidak menjadi fitnah untuk almarhumah Oma, karena beliau orang baik. Nah, singkat cerita, pada malam itu mereka yang berkumpul di ruang depan, di ruang tamu, di bagian depan, dengan mematikan semua lampu, hanya menyalakan lampu dapur. Lagi-lagi tepat jam 11:30 malam, suara radio terdengar dari dalam kamar Oma. Terdengar suara desisan. Di situ Risna mengatakan kepada sahabatnya, teman-teman Risna yang ada di sana dan Pak Ustadz yang ada di sana, Pak, coba dengarkan suara yang ada dari kamar Oma.
itu suara radio yang menyala sendiri. Nah, mendengar itu, Pak Ustadz hanya berdiam sambil membacakan ayat-ayat ya. Risna mengatakan seperti berzikir. Ya, Pak Ustadz hanya mendengarkan apa yang dikatakan Risna, tidak mengambil tindakan. Dia hanya berzikir, dan 3 orang teman Risna ya, yang sudah mulai ketakutan, sudah sangat gelisah di ruang tamu itu, dan mereka dikejutkan lagi dengan suara kucing yang mengeong dari arah dapur. Mengeong-ngeong seolah-olah meminta makan, seperti yang Risna ceritakan. Dulu kalau Omah bangun malam-malam makan di dapur, kucing itu pasti mengeong meminta makan kepada Omah, dan Omah selalu menggerutu. "Hush! Apa sih? Orang lagi makan minta makan. Nanti selesai orang makan, aku kasih makan." Nah, ketika mendengar suara kucing itu mengeong, Pak Ustadz, Risna, dan beberapa orang temannya mengendap-endap berjalan dalam kegelapan menuju ke dapur. Ketika mereka sudah dekat, ya, tepat mereka sudah melihat meja makan, alangkah dikejutkannya. Mereka melihat sosok Omah sedang duduk di atas meja makan dengan tangan itu, dengan rambut yang terurai panjang, dan sisir yang sering digunakan Omah masih melekat di kepalanya. Di situ Risna sudah nggak karuan lagi ya, melihat sosok itu persis sekali seperti almarhum Omahnya. Sedangkan 3 orang teman dari Risna yang melihat kejadian itu sudah gemetaran dan ketakutan. Pak Ustadz melangkah maju mendekati sosok itu, dan Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat. Ketika Pak Ustadz membacakan ayat kursi, di situ sosok itu bukannya ketakutan, malah sosok itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa. Risna yang mendengar sosok itu ketawa, yang tadinya Risna sama sekali nggak merasa merinding, Risna mengatakan seluruh tubuhnya terasa dingin dan tubuhnya gemetar. Sosok itu tertawa. Kembali Pak Ustadz membacakan ayat kursi. Semakin keras Pak Ustadz membacakan ayat kursi, sosok itu semakin tertawa menjadi-jadi. Lalu Pak Ustadz sambil berjalan mendekati sosok itu, Pak Ustadz langsung mengazani sosok itu. Nah, ketika Pak Ustadz mengazani sosok itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tepat di hadapan sosok yang sedang duduk itu, barulah sosok itu berdiri. Nah, ketika sosok itu berdirilah, wujud dari sosok itu tidak lagi menyerupai sosok almarhum Omah Risna. Sosok Omah Risna yang tua renta dengan rambut putih panjang berubah menjadi sosok hitam yang sangat tinggi. Nah, ketika Pak Ustadz menyelesaikan azannya, barulah sosok itu tiba-tiba menghilang. Di sini ketika sosok itu telah menghilang, di situ terdapat sisir yang ada tadi ya. Terlihat sisir itu menempel di rambut sosok yang duduk di atas meja makan itu. Nah, sisir itu ada di lantai. Nah, disitulah Pak Ustadz mengatakan kalau kejadian ini adalah fitnah dari jin. Jin tersebut ingin menfitnah almarhum Omah untuk menakut-nakuti Risna. Alhamdulillah setelah kejadian ini, Risna tidak pernah lagi mengalami gangguan. Ya memang Risna mengatakan kejadian misteri atau penampakan sosok itu yang menerornya, yang menghantuinya cuma terjadi 1 malam saja. Namun kejadian itu sangat melekat di ingatannya ya, sampai saat ini. Karena ya bagaimana tidak sedih ya Risna. Sosok Omah yang sudah meninggal 40 hari yang lalu terlihat malam itu ada di dapur. Pada malam itu pemikiran Risna sangat nggak karuan, bercampur aduk antara percaya dengan tidak, antara takut dengan rasa penasaran dengan apa yang terjadi. Namun alhamdulillah atas bantuan Pak Ustadz tersebut, ya, guru pengajian dari Risna, fitnah dari jin kafir ya. Ada juga yang mengatakan kalau itu adalah perwujudan jin korin. Allahu a'lam ya, itu apakah perbuatan jin korin atau itu perbuatan jin kafir sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz. Allahu a'lam ya, saya tidak dapat
memutuskannya karena cerita dari Rizna, cerita yang disampaikan Rizna hanya sebatas itu saja. Jadi demikianlah kisah misteri yang ingin dibagikan Rizna kepada kita semua. Kisah ini saya angkat, kisah ini saya ceritakan karena menurut saya kisah ini banyak sekali hal-hal penting, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran kejadian yang dialami oleh Rizna. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dari kisah ini. Terima kasih kepada Mbak Rizna yang ada di Pekanbaru telah ingin membagikan kisah misteri yang Mbak alami. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah misteri, boleh sahabat-sahabat kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan insya Allah saya akan bagikan kembali kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang telah mengirimkan kisah, namun kisahnya belum saya ceritakan. Ya, mohon bersabar, insya Allah saya akan menceritakan kisah yang sahabat kirimkan satu persatu di sebuah kisah misteri. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sebuah kisah misteri.